Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita masuk pada poin 10, bab 10. Amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Poin 10, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu syar'i, ya, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya dengan amal tersebut, ya, Allah akan mudahkan baginya dengan amalan tersebut ilal jannati, menuju surga. Nah, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dalam kaitan pembahasan hadis ini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, yang dimaksud mencari ilmu di sini ini ilmu tentang apa? Ya, yang dimaksud ilmu di sini itu ilmu tentang apa? Karena ilmu ini banyak. Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, al-ulum khamsyatun anwa. Ilmu-ilmu itu ini yang berada di dalam agama ini, ya. Ada yang mulia, ada yang hina, gitu, dalam urusan dengan agama ini. Beliau menyematkan ilmu itu ada 5 macam. Al-ulum khamsyatu anwa. Ilmu itu ada 5 macam. Yang pertama adalah al-ilmu huwa hayatuddin. Ilmu yang merupakan kehidupan bagi agama. Wa ilmu at-tauhid. Ya, ilmu yang merupakan kehidupan bagi agama.
Lah ilmu yang merupakan kehidupan agama itu ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang akidah. Nah, napa ilmu akidah niku disebut ilmu merupakan kehidupan bagi agama. Kenapa? Sebab mati dan hidupnya ibadah seseorang niku tergantung saking mati lan uripe akidahnya. Ngaten. Jadi imannya itu yang menjadikan rohnya ibadah itu. Ibadah ini urip, ketaatannya hidup itu dari kekuatan akidah. Semua ibadah ini, baik ibadah lafziyah, ibadah fi'liyah, ibadah maliyah, ibadah tarkiyah. Ya. Ibadah tarkiyah niku napa? Ibadah dalam bentuk meninggalkan larangan. Ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk dengan harta. Ibadah lafziyah, ibadah dengan lisan. Ibadah fi'liyah, ibadah dengan perbuatan. Ibadah qalbiyah, ibadah dengan hati. Seluruh ibadah-ibadah ini nggih niku urip lan matine tergantung sangka urip lan matine akidah. Kuncine teng mriku, Pak. Nek akidahe urip, mongko ibadahne ya urip. Akidahe kuat, mongko ibadahne ya kuat. Akidahe lemah, mongko ibadahne ya lemah. Dadi wong niku ibadahe lemah iku tergantung sangka akidahe. Paham ya? Nek keyakinane kuat, ibadah semuanya kuat. Lihat para sahabat. Lihat di sekitar kita orang-orang yang akidahnya luar biasa. Awake cacat, Pak. Wonten ngene jedan niku wonten lari pemuda cacat. Cacat berat, cacat berat. Jadi kalau ngapunten kakinya itu agak penceng dan keduanya cacat. Jadi kalau jalan aja sulit itu. Itu rumahnya dengan masjid jauh. Dan setiap hari 5 waktu itu datang ke masjid tersebut. Padahal masjid itu di lantai atas. Dia harus berangkang ke masjid itu untuk menapaki tangga-tangga itu. Dan itu 5 waktu dia lakukan. Dia murid yang paling sedikit hafalannya, tapi paling dicintai oleh masyayikh di sana. Kenapa? Kenapa, Pak? Tubuh yang cacat itu tidak menghalangi dia sholat 5 waktu. Dia gagap. Nek ngomong niku kalau wage pendak karu-karuan harus diulang. Baca Fatihah 7 itu bisa saja bisa 10 kali baru selesai, Pak. Saking gagapnya diulang-ulang. Dan itu tiap hari dia murojaah. Pripun sing mboten gagap-gagap niki? Ya Allah. Dugi napa niki? Dugi napa? Akidah, Pak. Sikile lumpuh. Sikilnya lumpuh. Tertati-tati dan kalau jalan biasa itu apalagi naik tangga. Jadi dia harus berangkang tiap hari itu. Pulang, berangkang, berangkat, berangkang untuk menaik tangga menuju lantai masjid itu. Makanya dia ini kalau napa niku maghrib, isya pun mboten mantuk pun. Dia terus di sana sambil ngurus sambil nunggu isya karena perjalanan itu berat bagi dia. Ya Allah, maka imannya hidup, akidahnya urip, akidahnya kuat, maka ibadahnya pun mengikutinya. Begitu pula dengan sedekah, infak, juga demikian. Jadi nek wong sugih itu mesti nek infake urip. Ngaten. Ya, wong sugih itu mesti nek ibadahe napa? Sedekahe urip. Tergantung napa? Akidah. Tergantung akidah, Pak. Ya. Nanti ini akidah ini urip, mongko ibadah ya urip. Ini nomor setunggal. Ya, ilmu yang merupakan kehidupan bagi agama. Nomor kali disebutkan oleh beliau al ilmu huwa ghada'uddin. Ilmu yang merupakan vitamin di dalam agama ini.
Ilmu yang merupakan apa? Vitamin wonten ngene agama niki. Nah, ilmu yang merupakan vitamin itu ilmu apa? Ilmu tentang ma'ani al-Qur'ani wal hadits. Makna-makna Al-Qur'an dan makna-makna hadis. Sebab kalau kita ngaji Al-Qur'an sekaligus dikasihkan makna, dijelaskan dengan tafsir, itu akan menjadi suplemen vitamin yang sangat menyehatkan. Maka hidup ini nggak cukup dengan hidup, maka orang hidup membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Vitamin. Nek wong urip kekurangan vitamin jenenge gizi buruk. Ngoten, gizi buruk. Nah, gizi buruk niku, Pak, konsumsi gak iso akeh, Pak. Awake kuru gak iso akeh. Ngoten. Makanya baik kula mbek sampean maca Quran gak iso akeh. Iku tanda-tandane gizi buruk. Ya. Salat sunnah males, ya Allah, luar biasa. Gizi buruk dia. Kurang napa jenenge? Vitamin. Ya, makanya baca Quran yang banyak. Nomor 3, al-ilmu huwa dawa'uddin. Ilmu yang merupakan obatnya agama. Ilmu yang merupakan obatnya agama. Lah ilmu sing dadi obatnya agama niku ilmu napa? Dipun sebutaken al-ilmu huwa ghadauddin. Ilmu wa dawauddin adalah an-nasihah wal fatawa. Nasihat-nasihat, fatwa-fatwa, peringatan-peringatan, itu ilmu yang merupakan apa? Obatnya agama. Dipun jelasaken teng mriku wonten ngene kitab Muqawimat niku dipun jelasaken kenapa nasihat, peringatan, kemudian fatwa itu kok dikatakan obatnya agama. Sebab nalikane tiyang niku kena musibah, nalikane tiyang niku kena musibah, maka orang yang mendapat musibah ini dia membutuhkan obat, orang yang bisa meringankan beban dan kesedihannya. Nah, wong nek kena musibah niku dia butuh tiyang ingkang saged ngilangaken kesedihan. Nah, apa di antara yang bisa menghilangkan kesedihan? Napa, Pak? Nasihat. Makanya kita dianjurkan menawi wonten dulur, menawi wonten jamaah, ada kaum muslimin yang mendapat musibah, niku segera kita dianjurkan untuk apa? Berziarah ke rumahnya. Ya. Berziarah niku berkunjung, Pak. Mumpun diartena nek berziarah niku mesti kematian. Kapan kita berziarah ke rumah Ustaz Abdul Rauf? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kapan beliau meninggal gitu. Ya, karena ziarah itu kalau dalam bahasa masyarakat kita niku mesti napa? Teng pundi? Teng kuburan. Ziarah niku napa berkunjung, ngaten. Jadi orang-orang saleh itu kalau orang-orang Arab itu biasa. Ya, sudah biasa menggunakan. Cuma kalau masyarakat kita ini ziarah itu mesti nang. Jadi kalau kita punya teman, punya saudara, jamaah kita terutama yang mendengar punya masalah itu segera, Pak, kita datang ke sana. Untuk apa? Memberikan motivasi, memberikan. Nah, coba jenengan lihat kalau kita berkunjung ke teman-teman yang kena musibah, entah anaknya sakit, entah anaknya meninggal, atau keluarganya meninggal, atau istrinya yang meninggal, maka yang lain akan datang kepadanya, membawa sesuatu yang menggembirakan dia, atau paling tidak meringankan kesedihan itu. Nah, ini belum sempurna kita ini, Pak. Bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa beras, bawa sembako, kadang-kadang bawa buah, kadang-kadang kita kasih amplop dia. Nah, itu untuk hiburan sebenarnya. Tapi itu tidak cukup sebelum kita nitipkan satu kata kepadanya. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Pun, saya sabar sampean. Satu orang sabar, 2 orang nyuruh sabar, 3 orang ngajak ngobrol. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang wis bojomu cok dieling-eling, lupakan, lu ngono.
Lah sing mati krungu piye kira-kira? Ya Allah, ini cara-cara yang kita lakukan untuk meringankan beban dan pengaruhnya kuat biasa, Pak. Pengaruhnya luar, makanya jangan diremehkan kedatangan itu. Sekedar nyengunguk, Mas, Masya Allah. Gimana? Insya Allah ini kebaikan buat antum. Sudah enak aja sudah. Kadang-kadang orang niku nek dikongkon sabar malah gak terima, Pak. Ya, wis Mas, sing sabar Mas. Enak lambemu Mas. Awakmu coba ngalami kaya coba bojomu sing mati, lho malah ngancam dia. Ya, malah ngancam begitu. Ya. Jadi nasihat itu obat yang sangat mujarab untuk meringankan beban-beban orang yang mengalami musibah. Ngoten. Mari ngoten sing nomor sekawan ilmu. Ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, al ilmu huwa da'uddin. Da'uddin. Ilmu yang merupakan apa? Penyakitnya agama. Nah, ilmu yang merupakan penyakitnya agama. Apa ilmu yang merupakan penyakitnya agama niku? Kalamul muhdath. Kalamul muhtas, ucapan para pembuat hal-hal yang baru di dalam agama. Dadi sing gare rusak niku, Pak. Rusak agama niku dugi perkataane wong-wong ingkang buat damel-damel agama enggal. Cara-cara ibadah sing anyar niku sakjane sing rusak agama niku. Mboten sing ngamale sunah iki malah diwalik saniki niku. Sing ngamale sunah iku dikira malah ngrusak agama. Lho ngoten. Sing ngrusak agama niku omongane tiang-tiang sing damel-damel ibadah ingkang baru. Wong Nabi niku ngajarkan la ilaha illallah itu seutama-utama zikir. La ilaha diganti Allah. Lho ngono dintit ngoten. Nek ngene iki ngomong ngentit pantes, ngoten lho. Soalnya napa ngaji Nabi mengajarkan la ilaha illallah diganti napa? Allah. Lah padha ae benten. Betul, Pak. Kalau Allah itu mengakui adanya Allah saja, la ilaha illallah itu lebih kuat. Kenapa ada pengingkaran kepada selain Allah? Nggih, wonten pengingkaran selain dari Allah talqin. Nggih ngoten diganti. Lakinu mautakum la ilaha illallah diganti wis cukup karo kalimat Allah saja. Allah kok bae apa kok pasti mbok tuntun la ilaha plus mati piye? Sampeyan dikai omongan ini piye Pak jawabe? Iya, ngoten. Iya kok la ilaha plus piye? Piye? Diganti mawon. Dari la ilaha illallah diganti Allah lebih aman. Nek la ilaha ya nek wong nutut la ilaha illallah, nek la ilaha plus piye? Sepakat? Nek gak sepakat terus jawabnya piye? Ada dua jawaban para ulama. Pertama, kalau orang itu cemas, takut dengan orang yang mengucapkan la ilaha takut terputus la ilaha mati. Pertanyaannya, apa Nabi tidak lebih takut kepada umatnya? Ini kan menunjukkan kecerdasan toh. Oh, ini cerdas ini. Gimana? Oh, ini cerdas. Apa Nabi kalah cerdas? Dan apa Nabi mengajarkan itu kira nggak berpikir ke sana? Itu jawaban pertama. Siapa yang lebih takut? Siapa yang lebih khawatir mencemaskan keselamatan umatnya dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu jawaban pertama. Sakit dipun pahami? Jawaban nomor kali. Ini supaya dibantah, sama ini nggak boleh dibiarkan jawaban seperti ini. Kudu diterang nih. Nggih, kok beana sing ngomong ngoten niku, teko Nabi ku sing paling apik, Mbak. Iya yoan. Lho iya yoan. Jane ngomong ku ya jane ngerti kok Pak jane. Ya. Iya. Nah, ini nomor kali bantane ngoten, Pak. Nomor setunggal, sinten sing luwih gedhe rasa sayangi ning umat dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sagedipun pahami nggih? Pun. Jawaban kedua,
Ya, jawaban kedua. Cara yang dari Nabi itu cara yang terbaik. Makanya diabadikan wonten kene Allah Taala. Wonten kene kitabe, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu pengertiannya apa? Apa yang dilakukan Nabi, ajaran yang diajarkan Nabi itu ajaran terbaik. Nggak ada yang lebih baik dari Nabi. Itu jawaban yang nomor kali. Jawaban nomor 3, kalau memang benar dia mengucapkan la ilaha plus mati, maka hukumnya bagaimana? Dia tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena yang mengajarkan itu bukan mengajari kekafiran. Dia mengajarkan ucapan la ilaha. Maka hukumnya bagaimana? Innamal a'malu binniyat. Jenengan buka kitab Riyadhus Shalihin. Mangke wonten bab tobat nih. Wonten tiyang diceritakne membawa kendaraan sendirian dengan perbekalannya, ya. Terus dia berjalan sendirian di padang Sahara. Nah, begitu dituntun kendaraannya niki lepas, Pak. Ucul, terus kendaraan niki hilang bersama dengan apa? Perbekalan semuanya. Coba dicari ke sana kemari. Kate takon-takon sapa enggak ana uang. Akhirnya dia berputus asa orang tersebut. Begitu berputus asa, dia capek beristirahat di bawah sebuah pohon sambil berputus asa dari apa yang telah hilang ini. Tiba-tiba di saat dia putus asa, kendaraannya itu datang di sampingnya dengan membawa napa wau? Perbekalan-perbekalan. Rasanya kayak apa, Pak? Kehilangan sesuatu yang sangat berharga nih. Tiba-tiba ketemu, rasanya pripun? Padha karo haji, gene tas niku isi dhuwit kabeh ning kono, paspor visa ning kono, ilang, rasane piye? Rasane piye? Tiba-tiba ketemu, rasane piye? Nah, saking senenge tiyang niki sampai ngomong nang Gusti Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Iki luwih gila daripada Fir'aun jane. Lah gimana? Dia mengatakan apa? Allahumma antar abdi. Hai Allah, engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuk, dan saya adalah Tuhan. Iki lebih elek timbang Fir'aun apa mboten? Lebih elek timbang Fir'aun mboten? Lebih elek timbang Fir'aun. Apa orang ini kafir? Dihukumi kafir mboten? Ucapannya kafir apa enggak? Kafir. Apa dia dihukumi kafir? Apa dia berdosa dengan ucapan itu? Mboten. Kenapa? Dia tidak berniat untuk mengatakan demikian. Cuma saking senengnya sampai napa? Ngono, saking seneng sampai kualik-kualik niku. Nah, ya Allah, engkau adalah hambaku, ngono. Dan aku adalah Tuhan. Saking napa nih? Saking senengnya, Pak. Saking senengnya. Ya Allah. Maka dikatakan dia tidak berdosa dengan ucapan itu karena tidak ada unsur kesengajaan ucapan itu diucapkan. Walaupun kata-kata ini lebih buruk dari ucapan Fir'aun. Gitu? Maka orang yang mengajarkan la ilaha illallah, seandainya benar kemudian la ilaha meninggal, maka tetap dihukumi muslim yang baik karena dia tidak berucap kecuali untuk melafadzkan kalimat mulia, bukan berniat untuk mengingkari Allah. Maka hukumnya kemana? Innamal a'malu binniyat. Makanya tetap ngajari wong mati niku, kok wong mati. Ngajari wong akan mati itu dengan kalimat la ilaha, jangan dirubah. Ya, kalau ada orang khawatir, nah kita jawab, yang lebih khawatir siapa Anda dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Bun, ini untuk bahan renungan bagi kita semua. Ini yang merusak agama, ini penyakitnya agama. Yang kelima, ya, al-ilmu huwa halakuddin. Ilmu yang merupakan penghancur agama, pengrusak agama adalah ilmu sihir. Ilmu apa? Sihir. Nah, adapun ilmu-ilmu yang lain, ilmu umum, hukumnya mubah, tidak wajib. Jelas nggih? Ilmu tentang bagaimana teknis listrik, bagaimana permesinan, bagaimana pertanian, niki mubah, Pak, hukumnya boleh-boleh saja.
tapi tidak wajib. Makanya sampean masih gak dadi dokter gak dosa. Ngoten. Nek ilmu dokter niku wajib, berarti sampean sing gak sekolah dokter dosa. Kalau ilmu pertanian itu wajib, sampean gak menguasai ilmu pertanian dosa. Maka kita di sini berkumpul majelis-majelis berdosa. Maka ini tidak wajib. Hukumnya apa? Mubah. Lu dapat pahala enggak? Dapat pahala tidaknya tergantung penggunaan. Nek sampean belajar ilmu dokter, duduk ilmu dokter sing gari sampean oleh pahala iku apa? Sampean ngobati wong kok sing murah, iku oleh pahala. Ngono lho. Paham ya? Nek sampean dadi dokter ngruweti wong lara, iku tambah dosa doktermu. Paham iki? Pertanian, nggih ngoten. Nek pertanian sampean niku digunakan dengan kemaslahatan orang, meringankan para petani, membantu para petani, dapat pahala jenengan. Ngoten. Tapi ngeprank para petani dosa. Paham kan ya? Wong wis melarat diprank maneh. Sakniki lek zaman ngeprank-ngeprankan. Nah, ngoten. Pun nggih? Nah, jadi yang ilmu yang wajib yang dikatakan hadis tersebut, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, ini adalah ilmu yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang masih dijelaskan thalabul ilmu faridah, iku masih dereng dipun jelasaken. Mencari ilmu wajib, ilmu yang mana masih belum dijelaskan. Jelas ya? Nah, penjelasannya di dalam hadis yang lain, di mana Nabi mengatakan taraktu fikum amroini. Ya, hadis yang lain kan jelaskan innal anbiya lam yaritu apa? Dirhaman ya, wala dinaron. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Masih belum dijelaskan ilmu apa. Thalabul ilm belum dijelaskan. Mewariskan ilmu juga belum dijelaskan. Ilmu tentang apa belum dijelaskan. Penjelasannya dalam hadis yang lain di mana mengatakan aku tinggalkan, aku wariskan kepadamu ya dengan dua perkara. Ya, maka barang siapa yang berpegang erat wa intamasaktum bihima lam tadillu abada. Barang siapa berpegang erat dengan keduanya, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu ilmu yang diwariskan Nabi. Berarti ilmu tentang apa? Ilmu tentang syariat. Ilmu tentang, makanya berjalan mencari ilmu itu beda dengan tengok-tengok mencari ilmu. Ngerti maksudnya? Ustadz, boleh nggak ngaji tidak datang ke tempat? Nek ditakoni boleh. Hukumnya boleh, Pak. Jadi sampai pas ngaji minggu ini, kula mboten nate Ustadz ngaji teng Legok niku, cuma kula teng Griya niku rutin. Lah rutin niku rutin ambek mangan tempe apa piye? Wis jujur ae, ini ngaji di omah pengalaman online, Pak. Pengalaman online dinganane. Ya napa ngaji di omah iku rasane piye? Gimana? Babak belur. Ngaji Zoom niku sing kula depi niku kotak kosong. Disetel. Mriku setel Pak Bambang, Pak Rijal, Pak Eko ngoten. Mriku. Lho ngoten niku gak ana wonge, Mbak. Gak ana wonge. Anu Ustaz kula tutupi encen mboten riya. Padahal ditinggal nyengkre mangan kopi, Pak. Iku banyak ibu-ibu juga begitu, disetel, engko ditinggal mlaku-mlaku, dicengungu, ngono ketok ya. Ya opere wong-wong iki ngono. Makane mboten enak ngaji di omah niku mboten enak, gak iso maksimal. Nggih mboten. Lah ngene iki sampean ngaji di hadapan ustaz kan kate nyemil kacang ya sungkan, kan ngoten. Lah mosok sampean mentolo. Nek gak mentolo ya karo isin. Ya walaupun kurang beradab kan gitu kan, akhlaknya kurang. Jadi beda manfaatnya, keutamaannya beda. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari sisi mana mencari ilmu syar'i Allah mudahkan jalan menuju surga. Dari sisi mana ini? Tekon dine, kok bisa dengan mencari ilmu itu Allah mudahkan jalan menuju surga itu?
Ya, dari mana ini? Ini dilihat, ya dilihat min fadailil ilm. Ini dilihat dari sisi keutamaan ilmu itu. Dilihat dari sisi apa? Keutamaan ilmu ini. Jadi ilmu ini memiliki keutamaan yang sangat dahsyat sekali, sehingga apabila orang cinta kepada ilmu, senang dengan ilmu, dan terus dia bersemangat mencarinya, Allah mudahkan. Dari mana sih? Dari keutamaannya. Mari kita akan pelajari keutamaannya. Dari keutamaan inilah yang nantinya kita peroleh kemudahan-kemudahan di dalam mendapatkan surga itu. Ya, dari sisi keutamaannya. Apa di antara keutamaan-keutamaan ilmu ini? Yang pertama, annahu irathul anbiya. Annahu irathul anbiya. Sesungguhnya ilmu itu adalah warisan para nabi. Alaihi musallatu wassalam, di mana para nabi alaihi musallatu wassalam itu lam yuwarritu dirhaman wala dinaran. Para nabi dan para rasul niku mboten marisaken dirham, mboten marisaken dinar, wa innama waratul ilm. Ya, akan tetapi para nabi, para rasul itu mewariskan ilmu. Bu, ini nomor setunggal, itu warisan para nabi. Sehingga Nabi menyebutkan faman akhadha bil ilmi, maka sing sabane wong ngambil ilmu tersebut, mempelajarinya, mengambilnya, mendalaminya dan memilikinya, faqad akhadha bihadzin wafir, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak min iratil anbiya, dari warisan para nabi ini. Masya Allah. Maka berserahkanlah kalian kepada ilmu, bertamak-tamaklah kepada ilmu, karena itu akan membawa kebaikan buat kita semua. Ini yang pertama, mengambil warisan para nabi. Masya Allah, warisan para nabi. Ini yang pertama, keutamaan ilmu. Nomor kali, annahu yabqa wal mal yafnah. Ya, ilmu itu kekal. Ilmu ini kekal. Sedangkan harta itu lenyap. Fahada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Contoh kita mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Hurairah itu? Abu Hurairah itu adalah min fuqara'is sahabah. Abu Hurairah itu bagian dari orang-orang yang fakir dari kalangan sahabat. Jadi sahabat Hurairah itu miskin, Pak. Miskin sekali. Miskin sekali. Fakir dia. Ya. Hatta innahu yaskutu minal ju'. Sehingga kalau ngaji itu sering dia terjatuh karena pingsan. Karena kelaparan, Pak. Pingsan karena kelaparan. Kalau kita ini pingsan karena kekenyangan. Ngoten. Dadi nek ngaji niku turu ae gara-gara napa? Kewareken. Makanya usahakan gini, sakit ngaji-injing niku pun sarapan kata-kata. Sampai sarapannya wakil nek kini senden. Enak ya, sudah bismikallahumma amutu wa ahliya.
Bukan lagi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a yang dibaca. Ya. Dikai AC diketno pisan, sudah sempurna ini. Petenge wareg senden dikai AC sing adem. Iki jenenge panitia nyepakno, Pak. Iya, makanya saya tadi kok dikai dingin sekali, saya khawatir nanti saya sampai sing turu nggak masalah, Pak. Nanti kalau mau turu, iya sampai lah ya kok aja nih Ustadz sing turu. Ben ya. Nah kita lihat sahabat Abu Hurairah itu sahabat yang paling miskin di antara para sahabat. Beliau yang terjatuh pingsan karena kelaparan. Masalah. Kemudian wa as'alukum, dan aku minta kepada kalian billahi, dengan demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal yajri li Abi Hurairah dzakara bainan nas. Masya Allah. Tidakkah Abu Hurairah selalu mendapat pahala ketika disebutkan nama orang? Seperti saya baca hadis tadi, an Abi Hurairah, itu Abu Hurairah sudah dapat pahala dia. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan oleh beliau, karena jasa beliau dicatat oleh Abu Hurairah, dibelani kayak begitu karena ingin mendapatkan keutamaan ini. Itu cintanya para sahabat terhadap ilmu. Ya, maka Abu Hurairah dimuliakan oleh Allah SWT, namanya dikagumi. Siapa kaum muslimin ahli sunnah yang tidak mengenal Abu Hurairah? Siapa dai ahli sunnah yang tidak menyebut namanya? Kecuali Syiah Rafidhah. Ya, kenapa? Karena orang-orang ahli sunnah itu pasti mengkaji hadis Nabi. Begitu mengkaji hadis Nabi, pasti membaca siapa yang meriwayatkan hadis ini, siapa yang membawa hadis ini. Itu pasti terbaca. Setiap namanya disebut, maka setiap kali itu pula Abu Hurairah mendapatkan pahala. Atau hadis yang dibawa Abu Hurairah disebut, setiap kali hadis itu disebut, setiap kali itu pula Abu Hurairah mendapat pahala. Masya Allah. Maka kita harus senang-senang untuk mendapatkan pahala, mengajak orang-orang lain untuk mengkaji ini, Pak. Ya, jadi nek mboten sampean keberatan, saya kasih PR. Bulan depan sampean sakit mboten kira-kira membawa satu teman ke tempat ini. Hah? Kira-kira bulan depan sampean sakit mboten? Nggawa wong sitok ae sampean jak ngaji. Sakit mboten? Ya carane, Pak, sampean jak mangan soto dhisik. Sampean jak mangan, Mas, ndak parawon. Ngono. Engko dijak mampir nang ngaji. Satu orang. Ya, mungkin kalau kita ngaji ini aja, mungkin kita kurang bergerak, kurang mengajak pada orang lain. Ajak orang lain kepada sunnah. Ya, ajak orang lain kepada sunnah. Jangan sampai kita dikalahkan dengan ahli maksiat. Ya, ahli bid'ah itu mengajak orang terus untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Ahli bid'ah mengajak orang untuk melakukan kebid'ah. Ahli syirik mengajak orang untuk selalu berbuat syirik. Maka ahli sunnah bagaimana kita terdiam? Ya, bagaimana kita tidak ingin mendapatkan pahala dari orang lain? Satu orang mendapat hidayah, bagaimana kita mendapatkan keutamaannya selama dia melakukan ibadah. Setiap dia melakukan ibadah, ketika kita memang yang mengajak dia sebab untuk mendapat hidayah, maka sedaya ingkang dilampahi tiang ingkang kula ajak niki, panjenengan kali kula saged mendapatkan pahala dari apa ibadah-ibadah yang mereka lakukan ini. Makanya kita seneng ngajak-ngajak orang untuk berbuat kebaikan. Terus nek saged bulan depan ngajak satu orang, ya, gak mut masjid nih, Pak. Satu orang dapat satu, masya Allah, terus berkembang. Makanya jenengan kali kalau jauh sampai kalah karo wali maksiat, sampai tinggal ahli maksiat nih, ngajak temannya untuk maksiat apa enggak? Ya, ahli bid'ah ngajak orang bid'ah apa enggak? Ahli syirik ngajak syirik apa enggak? Bagaimana ahli tauhid kok menang? Bagaimana tauhid kok berdiam? Ajak orang lain. Dan kalau ngajak, ojo berpose sebagai ustaz. Durung diajak diceruamai. Iki wong Melayu, Pak. Itu yang sering kali kita keliru itu. Kesalahan-kesalahan awal jarno sih. Nanti biar digarap di majelis taklim itu. Lah kita itu kadang-kadang gak telaten. Ngono lho. Ngajak orang niku mboten telaten. Ada tahapan-tahapan, Pak. Makanya perlu kita mengkaji fiqh dakwah.
baca fikih dakwahnya Imam Ibnu Taimiyah, baca fikih dakwahnya Syekh Utsaimin, baca fikih dakwahnya imam-imam yang lain, baca itu. Dan cukup bagus dibuat rujukan para ulama. Jenengan beli kitab Muqawimat Adaiyah An-Najih, itu sangat bagus, bekal untuk berdakwah. Ya, sangat bagus sekali. Supaya kita tahu tahapan-tahapan dan bagaimana mensikapi kesalahan-kesalahan orang yang salah. Ya apa caranya? Yang sering kali gagalnya di sini kita. Ya, jadi kalau ilmu itu kekal. Ilmu itu kekal. Sedangkan harta itu lenyap. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga di antara keutamaan ilmu syar'i, bahwa dengan ilmu syar'i ini seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados ingkang sampun dipun dawuhaken kalian Allah wonten kene surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah wonten kene ayat ingkang 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ada ingkang terjemah, monggo. Orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang dikerjakan. Masya Allah. Ya, ada beberapa hal di sana. Pertama tentang adab bermajelis. Nah, ini pun disinggung wow. Makanya kalau mentaken kalau ngaji kita segera menata majelisnya. Dan ini disebutkan oleh Allah. Disebutkan oleh Allah. Apabila dikatakan kepadamu berluas-luas, berlapang-lapangnya dalam majelis, maka lapangkanlah. Allah akan melapangkan hatimu. Nah, artinya apa? Kalau ada informasi Pak, monggo majelis toto, itu segera bergerak gitu loh, meneng untuk menjaga istiqomah. Ya. Disuruh bergerak untuk menata majelis ini, ngoten lho. Paham ya? Wis kadung enak ning kene. Iki duduk kaplingan. Itu menunjukkan apa, Pak? Satu, menunjukkan tentang sempitnya pola pikir kita. Kok angele sih? Kan gitu kan? Sama dengan di mobil, naik angkot nih. Kadang-kadang lungguh ngarepe lawang. Wis nggawa tas gede ngarepe lawang. Jare sopir, "Pak, Bu, geser Bu masuk, mboten mriki mawon." Ngoten niku. Mbek mengkat. Niku lho Bu sing numpak berikutnya nanti jek mboten sulit, mboten napa-napa. Lah di sampeyan niku seneng delok wong soro iku. Lho nggih mboten? Disuruh untuk bergeser itu supaya orang lain itu mudah. Ngoten lho. Paham ya? Supaya orang tidak mengalami kesulitan. Coba kalau satu misal kita tidak mau pindah duduk situ, akhirnya kan orang melangkah-langkahi pundak-pundak kita, melangkahi kepala-kepala kita. Jadi kita melihat orang sore itu seneng loh. Itu menunjukkan apa? Sempitnya pola pikir kita. Ciuti hati kula mbek sampean. Makanya dikatakan oleh Allah, yafsahillahu lakum. Kalau kamu melapangkan dirimu, Allah akan lapangkan hatimu. Nah, gitu. Sakitipun paham ini? Itu adab dengan bermajelis. Kemudian Nabi mengatakan di akhir, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Saya ketika mengkaji tafsir ini bersama beberapa hadis, pagi kami mendatangi
undangan salah seorang ustadz kami, ya sesepuh kami, orang tua kami, ustadunya Ustadz Aun Rafiq, ya hafizahullah ta'ala. Hari itu beliau mantu 2, putra putri beliau, ya putra putri beliau. Begitu beliau memberikan muqaddimah, sambutan sebagai tuan rumah, itu jamaah semuanya menangis. Apa yang ditangisi? Siapa kedua mantunya beliau ini, yang beliau nikahkan dengan putra dan putri beliau. Sementara beliau sendiri, ya, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah selalu menjaganya, ya, dan semoga selalu ikhlas di dalamnya. Dan kami sangat mengagumi akhlak beliau ini, sangat mengagumi akhlak beliau. Antum panjenengan tahu Pak, siapa mantunya ini? Yang pertama diceritakan dari anak pertama beliau, itu adalah pembantu beliau. Pembantu beliau, Masya Allah. Putranya yang masih di mulazamah di Saudi ditelepon sama beliau. Jadi saya telepon anak saya, Mas, antum sudah siap nikah belum? Putranya beliau mengatakan, apa sudah ada ini? Insya Allah baik. Nah, kenapa dikatakan baik? Karena kumpul setiap hari di rumah beliau, pembantu beliau dari pelosok mana ini? Flores kalau nggak salah. Dari Flores. Tapi hafal Quran. Insya Allah. Itu pembantu beliau dijadikan mantu sama beliau. Pembantunya. Yang kedua, untuk mengawal putrinya yang masih muda ini, dinikahkan dengan anak angkat beliau yang diambil mulai kecil, yaitu Ustadz Yusuf Abu Ubaidillah. Itu anak angkat beliau, mulai kecil diambil sama beliau, ya, mulai kecil diambil oleh beliau. Masya Allah, dirawat di beliau, dipondokkan di sana, ya, itu anak angkatnya, diambil dijadikan apa? Mantunya. Sementara yang namanya posisi beliau ini, sekaliber beliau, biasanya pada umumnya ustadz dengan kaliber tinggi ini, ya walaupun beliau tidak mau disebut-sebut demikian, tapi kita nggak bisa mengingkari tentang posisi beliau, tentang makomnya beliau, ya, bahwa itu kedudukannya luar biasa. Bagaimana seorang ulama selevel beliau mengambil mantu seperti itu? Ilmu pandangannya, bukan harta. Ilmu pandangannya. Malamnya kami mengkaji kitab ini, paginya menyaksikan peristiwa itu. Subhanallah. Ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini yang ketiga. Yang keempat, makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Ada hadis mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum. Ya, jadi kaum itu bisa diangkat melalui Al-Qur'an ini, ditinggikan derajatnya, dimuliakan kedudukannya, dijaga dari gangguan-gangguan musuhnya, itu dengan Al-Qur'an. Makanya kalau kita hari ini ingin dimuliakan Allah melalui Al-Qur'an, sejauh mana keakraban kita dengan Al-Qur'an? Sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Qur'an? Sejauh mana rumah kita makmurkan dengan Al-Qur'an? Sejauh mana kita muliakan, kita bahagiakan hati kita dengan Al-Qur'an? Sehingga kita ingin dimuliakan oleh Allah melalui Al-Qur'an ini. Allah akan jaga kita dengan Al-Qur'an ini. Ya. Sebaliknya kata Nabi, wa yadh'u bihi akharin, dan Allah pun merendahkan beberapa kaum dengan Al-Qur'an ini. Kenapa? Karena ditinggalkan Al-Qur'an ini. Makanya kalau hari ini kita ingin mulia, kita ingin diselamatkan dari fitnah, kita dijauhkan dari kuasaan orang-orang kufur, orang-orang munafik, maka pertanyaannya, adalah sejauh mana kita menempatkan Al-Quran, sejauh mana kita bersikap kepada interaksi kita dengan Al-Quran, sudah sejauh mana?
Makanya tolong teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita muliakan Al-Quran, kita makmurkan rumah kita dengan bertilawah di dalamnya. Kita murojaah anak kita pun kita biasakan demikian. Ya, nah ini baru nanti akan diangkat umat ini, dijaga umat ini, ya, dari kekacauan orang-orang yang ingin mengkacaukan dakwah sunnah ini. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yang keberapa? Iki jaminya opus. Ono sing keempat. Sudah terjadi khilafiyah. Padahal saya masih di sini, sudah terjadi khilafiyah. Yang pertama tadi apa, Pak? Warisan para nabi. Yang kedua, ilmu itu kekal. Yang ketiga, apa? Allah mengangkat hadis yang baru saya sampaikan itu masuk ke situ. Nah, ini makanya perlu tabayun. Biar tidak terjadi perbedaan pendapat. Satu madhab telah pecah. Jadi hadis yang baru saya baca itu masuk pada poin yang ketiga. Sekarang yang keempat, ilmu akan melahirkan rasa khosyah. Ilmu melahirkan sifat khosyah. Takut terhadap Allah, takut terhadap dosa. Ini. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat 28. Surat Fatir ayat 28. Surat 35 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur." Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dari jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang dimaksud hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, ulama, itu pengertiannya adalah qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi yang dimaksud manusia-manusia yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Itu pengertiannya bagaimana? Disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an di dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan laisal ilm bi kathratil hadis. Ya. Yang dinamakan ilmu itu bukan karena pandai berceramah. Ya, bukan pinter atau lihai di dalam berkhutbah. Walakinal ilm bi kathratil khasyah. Namun yang namanya ilmu itu karena banyaknya rasa takut kepada Allah. Ini pernyataan yang pertama dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, beliau mengatakan kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil igtirari jahlan. Cukuplah
Dengan rasa takut kepada Allah itu bukti adanya ilmu. Ya. Rasa takut kepada Allah itu bentuk daripada ilmu yang dia miliki. Karena ilmu yang bermanfaat itu melahirkan sifat khosyah. Rasa takut, Pak. Takut terhadap dosa, takut kepada maksiat. Makanya semakin tinggi ilmu seseorang, itu semakin tinggi rasa takutnya. Semakin tinggi rasa takutnya, semakin hati-hati di dalam berbuat. Makanya aneh, saya katakan aneh, berkali-kali saya katakan. Ini sekarang di zaman sekarang banyak orang menguasai dalil, ngomongnya semakin sembrono. Kok bisa? Kok bisa? Maka ini merupakan sebuah jawaban. Ini merupakan sebuah jawaban. Rasa takutnya nggak ada, berarti ilmu bermanfaatnya nggak ada di situ. Walaupun dia menguasai dalil. Lihat cara ngomongnya ini. Ulama itu di situ, Pak. Ya. Ini perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kafa bi khosyatillah ilman. Cukup dengan rasa takut kepada Allah itu bukti daripada ilmu. Wa kafa bil igtirar, dan cukuplah dengan terplesetnya dia, tergelincirnya dia, keterperdayaan seseorang, jahlan, itu bukti dari suatu kebodohan. Ya Allah. Cukuplah dengan keterperdayaan seseorang kepada kebatilan atau kepada sebuah kesalahan, itu bukti dari sebuah kebodohan. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Usulul ilm bi khasyatillah. Kata Imam Ahmad, pokok ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, Masya Allah, para suami yang sudah ngaji, semakin dalam ilmunya, itu semakin hati-hati bersikap kepada siapa saja. Kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, semakin hati-hati. Enggak semakin ceplos. Enggak, semakin hati-hati. Kenapa? Ilmunya menuntun dia bahwa segala sesuatu ada konsep. Omongan dicatat, yang keluar tuh dicatat, Pak. Setiap kita bicara itu dicatat oleh malaikat, tidak ada yang terlepas, satu huruf pun tidak ada yang terlepas, dan itu akan dimintai pertanggung. Nah, kalau kita ingat seperti ini, berani nggak ngomong sembarangan, berani nggak komentar sembarangan, berani nggak ngomong sembarangan, nggak mungkin berani. Itu rasa takut kepada Allah. Itu bukti daripada ilmu. Kemudian yang kelima, keutamaan ilmu. Ilmu merupakan a'dhamun nikmah. Ilmu a'dhamun nikmah. Seutama-utama nikmat. Nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 113. Ya, di pertengahan ayat itu disebutkan wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Ya. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad dan hikmah. Al-Qur'an dan sunnah ini ilmu. Maka dengan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi, dengan sunnah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi, maka Nabi merupakan sumber ilmu. Dengan wahyu tersebut Nabi mendapatkan ilmu. Dengan hikmah yang diberikan Allah, Nabi mendapatkan ilmu. Dan Allah apa? Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan kepadamu sesuatu yang belum engkau ketahui.
diajarkan oleh Allah kepadamu. Maka wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Karunia Allah yang Allah berikan kepadamu itu sangat tinggi, sangat mulia. Karunia berupa apa ini? Ilmu syar'i. Ini yang kelima. Ilmu merupakan setinggi-tingginya nikmat. Kemudian yang ke berapa? 6. Al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu jauh lebih mulia dibandingkan harta. Lebih tinggi kedudukannya, lebih terhormat keberadaannya. Ya. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada sekitar 100 keutamaan ilmu dibandingkan harta. Ada sekitar 100 keutamaan ilmu dibandingkan harta. Maka di sini kita sebutkan apa alasannya dan apa dasarnya ilmu dikatakan lebih mulia daripada harta. Makanya doa Nabi SAW ketika beliau berdoa minta ilmu dan minta harta, yang didahulukan mana? Ilmu dulu. Karena beliau tahu ilmu lebih tinggi daripada harta. Kita membaca ilmu dengan harta, yang kita dahulukan yang mana? Ilmu dulu. Kenapa? Karena bunyi hadisnya begitu. Ya. Tapi waktu mantep minta harta dengan ilmu, mantep mana? Lebih kuat mana hati kita? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dan rizqan. Nah, itu lebih mantep mana? Nah. Nggak usah dijawab, udah tahu, Pak. Ya sama kan, kita kehilangan harta 1 juta, 2 hari insya Allah belum selesai rasa ngeluhnya kepala kita. Kelambi dikebut-kebut mana, kesak didodoli mana, buku-buku dibukai mana, barangkali nyelempit 1 juta itu. Kehilangan ilmu, nggak bisa hadir 1 majelis, sedihnya berapa hari? Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu dari sisi mana keutamaan ilmu dibandingkan harta. Dinukil dari kitab Al-Ilmu wa Fudulu wa Syarafuhu, keutamaan dan keagungan ilmu. Yang pertama, ilmu iratul anbiya wal mal, iratul aghniya wal muluk. Ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta warisan orang kaya dan para penguasa. Bandingkan sekarang. Ilmu warisannya para nabi, harta warisan orang-orang kaya dan para penguasa. Mana yang lebih mulia? Ini satu. Ini faktor kenapa ilmu lebih tinggi daripada harta. Yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya. Ilmu menjaga pemiliknya. Sedangkan pemilik harta harus menjaga hartanya. Pemilik ilmu akan dijaga oleh ilmu itu. Ketika kita akan berbuat, berbisik ilmu, nggak boleh begini. Benar apa enggak? Ketika kita dapat bingkisan makanan dari teman atau tetangga gitu, ya, warna masakannya menakjubkan ini, apalagi selera kita ini, selera kita, potongan ayam kampung 1 ekor utuh. Saya itu pernah dapat hadiah begitu, Pak, 2 ekor Pak ayam bakar itu, Masya Allah. Seneng kita, Masya Allah, kimangan lezat hari ini. 2 ekor Pak, demi Allah. Ini kita tanyakan, wonten acara nopo niki? Geblake mateng kon. Geblak kula langsung, Pak. Kena geblake melok geblak kula. Wah, 2 ekor ucul iki. Wis gak mungkin kita sentuh.
Tak mungkin kita sentuh. Kenapa? Allah telah melarangnya. Memakan sembelihan bukan karena Allah. Ditujukan bukan karena Allah. Gak situ, Pak. Wong mang niku marin jempok bumbu rujak tak dilatih, akhirnya dilepeh maneh. Ya Allah, eman janira. Siapa yang menyuruh kita nggak boleh makan? Ilmu, Pak. Karena kita tahu dan kita yakin itu demikian. Tapi bagi yang mungkin merasa yakin, ya silakan. Cuma ada dasar dari situ. Allah mengatakan melarang sembelihan bukan karena Allah. Bukan cuma tidak disebut nama Allah, disebut nama Allah, tapi bukan karena Allah, maka tidak boleh dimakan. Adapun makanan yang lain masih dibolehkan. Jelas ini ya? Kalau sembelihan nggak boleh. Masya Allah. Iya, jadi menjaga kita. Dulu waktu di perusahaan itu banyak teman-teman bancaan seneng di pabrik ini kan, bancaan gorengan, bingkisan. Oleh apa? SDSB. Mungkuk Pak Uteng nih, ya Allah. Belajar mengamalkan amalnya Abu Bakar. Lambe ini disokoi, Pak. Allah. Abu Bakar disokoi sampai muntah-muntah Abu Bakar. Gak situ, Pak. Masih pun luwe, gak situ. Coba bapak-bapak naik mobil, ya di jalan kelaparan. Ayo ndolek cemilan buat ganjel perut. Kan gitu kan? Wah, di depan ada orang jual gorengan. Wah, ini ada gorengan, semangat kita. Begitu kita lihat sana, jualan dide. Tahu dide apa? Darah yang digoreng. Sida tuku? Mboten. Ya Allah. Ini menjaga pemiliknya, ini itu menjaga ini. Ibu-ibu dulu sebelum ngaji sunnah, belanja ke depan, ngelutus ke depan. Nggak usah pakai mikir ini pakai kerudung apa enggak. Gimana? Dengan leluasa saja, lutus. Tetap dindi bisa. Dengan pakaian ala kadarnya. Begitu. Sekarang setelah ngaji sunnah berani keluar ke teras tanpa busana muslim? Nggak berani, kenapa? Ilmu itu yang menjaga kita. Nggak boleh, gitu loh. Jelas ini? Nah, bertamu, ngintip, kadang-kadang. Kenapa? Kulina. Sudah terbentuk dari sononya, kita itu nek dodok oma gak kenek-kenek yuk. Gak enak, gak abdol. Kalau gak ngintip itu gak abdol gitu. Padahal kita tahu itu dilarang keras, loh kan? Jadi rasanya sudah beda Pak rasanya. Tapi kalau gak punya ilmu apa? Entap gak masalah kan gitu. Karena gak tahu dari ilmu kita sebab merasa salah itu. Ilmu menjaga pemiliknya. Harta kita yang harus jaga, ya Allah. Makanya kalau ngaji seperti ini atau ngaji-ngaji tempat lain, jangan sekali-kali pakai sandal yang mahal. Kenapa? Antum tidak akan tenang hatinya. Nggak akan tenang. Risau, tersiksa. Itu kan. Oh, saya rombongan ngaji ke Jakarta, ngaji di Jakarta itu. Saya pakai sandal ban itu, Pak. Tahu sandal ban? Teman-teman, Ustaz, kok pakai sandal ban? Lo kaki lapo. Lah masuk ke Jakarta, lah kok butuh aku gak butuh sandalku, Pak. Terus teman-teman, lah kok enggak apa sandal kulit itu, Pak. Nah, naik kereta api tahun dulu kan kondisi kan darurat gitu kan. Mana ekonomi itu kalau malam, Pak, ada tukang sampah, Pak. Ilegal. Wih, ku sandal dadi sampah, Pak, itu, Pak. Pokoknya disaponi kabeh. Lah kene sono ujung dipilih sandal sing kena didol, ndi dijoko deh. Nah, teman-teman mau tidur iku bingung gawa sandale, kan kesiksa kamu menaku. Sandalku tak dekek ndi aman. Kenapa ban sapa sing nganti nyolong? Aman lah, Masya Allah. Ya, sama dengan antum pakai sepatu harga 5 juta, berangkat kerja, hutan banjir. Kon. Sing mbok korbanno sepatumu apa sikilmu? Tak takoni sampean. Ayo. Utawa melewati jalan yang berlumpur, tak tanya. Yang Anda selamatkan yang mana?
Sikile apa sepatune? Sampeyan iki mulai lara jane. Mestinya sing diselamatkan tuh yang mahal. Saiki sikile iku saiki larang di sepatu sampean ambek sikil sampean. Larang di, Pak. Tuh, mulai bingung sampean kan. Makanya aku bilang sampean rotok sakit iki. Lho untuk sandal itu tujuannya untuk ngelindungi sikil begitu dalam lumpuh kok sikilnya sing dikorbanno sandalnya sing diselametno. Iki jane mikire sampean teko ngendi ngono lho. Paham iki? Itu tidak lain Anda lakukan, Anda korbankan untuk menjaga harta Anda. Kita menjadi budaknya harta di situ kita. Jelas ya? Nah, ngaten. Beda dengan yang punya sandal-sandal biasa. Keloncong ora apa-apa, jegoro didelep nih ora apa-apa. Makanya musim-musim begini sampean nggih sandal sandal karet, ngoten lho. Jadi amfibi gitu. Nyemplung ning lumpur ora apa-apa, kelem ning bletokan ora apa-apa. Sandal kulit yang sikile sing sampean korbanno akhirnya. Nah, ini kan bermasalah sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ilmu yamlikul mal. Walaysa kadzalik. Ya. Ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Nah, ilmu berkuasa atas harta, tidak berkuasa atas ilmu. Ini Pak. Makanya kalau orang punya ilmu akan berkuasa atas harta yang lain. Dia akan dipercaya, dia akan diminta ngatur, dia diminta untuk ngeracik karena ilmunya. Makanya kita belajar dari sebuah negara ini. Negara Jepang itu alamnya miskin, Pak. Tanah Jepang itu mati total, nggak bisa dikelola, nggak bisa difungsikan, nggak bisa diambil manfaatnya. Maka Jepang meningkatkan mutu kualitas manusianya. Indonesia alamnya luar biasa, sangat subur sekali. Sampeyan ngidu cukul kecambah, sampeyan ngidu cukul kecambah, muntah semongko sing muncul. saking apa jenenge? Saking subure. Lho Indonesia kok apa sih nggak menghasilkan kekayaan? Cuma Indonesia tidak memiliki sesuatu, hanya satu hal yang tidak memiliki. Apa? Ilmu nggak punya. Akhirnya semua kekayaan itu diambil oleh orang-orang yang berilmu. Lo sampai tak sampai coba ngeramut telo, gak iso sampai. Ya telo dijarno wong kok ngono iku, makane murah sampean totole. Dituku Indomaret, diramut sama Indomaret, ditulisi kitela larang. Sampeyan sing dodol sak keranjang 5.000. Lha ya apa ora? Lagi fakta toh. Lagi fakta toh. Kenapa kita terus seperti ini? Sampai kapan kita demikian ini? Dengar. Itu contoh kecil yang paling sederhana. Emas punya kita, tapi gak melok ngeramut, gak punya ilmu kita. Batu bara ada, minyak ada. Sampeyan cuma dikon ngeramut siji. Kenapa? Itu keahlian akeh. Ayo kok ngeramut sampeyan. Lah ya ora sampe rambut sampai seneng was masyaallah. Sampai kapan bodoh koyo ngene ya Pak Dewi? Diprank. Emas gak melok duwe. Kalau kita ke Bojonegoro itu di telapak bawah telapak kakinya orang Bojonegoro itu kandungan minyak tidak luar, tapi gak melok rambut. Ya iku mang sampean kon rambut akeh. Mung rambut telo ya gak iso. Ya. Makanya ibu-ibu pesen saya ibu-ibu itu. Nek belajar masak iku belajar buka YouTube, buku-buku masakan iku. Masak mbok cotok atau masak. Ayo nggih jajan ngono lho. Ya apa telo iki rasane mari belajar masak-masak tuku pohongnya dicaro sembujung dawa-dawa ngene. Diolah ngono tulis kitela larang. Ya, iku satu buah itu Pak mungkin diiris-iris karo kanda dili 8.000 koyo ngoten iki. Ya Allah. Iya
Iya, kita nggak punya ilmu menguasai harta, harta tidak menguasai ilmu. Kemudian yang keempat, ya, pemilik ilmu apabila meninggal, ilmu akan mendampinginya, ilmu akan mengawalnya, ilmu akan membelanya, ilmu akan menjadi syafaatnya, ilmu akan menjadi cahayanya. Pemilik harta, hartanya akan meninggalkannya, bahkan menjadi fitnah bagi yang hidup. Kalau pemilik ilmu, ilmu akan mengawalnya, menghadap kepada Allah Ta'ala. Ketika menghadapi fitnatul kubur, ilmu mendampinginya. Ilmu yang akan menjadi hujjah bagi dia, menyelamatkan dia dari bencana-bencana mengerikan. Masya Allah, ilmu. Harta akan menjadi fitnah bagi kita. Kalau ditinggalkan, akan meninggalkan bencana kepada keluarga itu. Makanya orang tua yang meninggalkan harta banyak, sementara anak-anaknya tidak diberikan ilmu, Anda sudah menyiapkan kehancuran bagi keluarga Anda itu. Kalau waktu Anda masih hidup, anak anteng-anteng, itu karena segan kepada Anda. Tapi begitu Anda meninggal, anak-anak ini akan mempermasalahkan harta itu. Siapa pemiliknya ini? Geger, Pak. Ya Allah, itu harta dengan ilmu. Yang keberapa? Ya? Sekarang? Yang kelima. Nggak ada khilafiyah ya? Ijma. Masya Allah. Harta itu bisa diperoleh oleh siapa saja. Orang mukmin bisa, orang kafir bisa. Orang soleh bisa kaya. Orang durhaka bisa kaya. Orang berilmu bisa kaya. Orang jahil bisa kaya. Itu harta, Pak. Di Prambon, kecamatan Prambon itu, ada orang kaya buta huruf, gak sekolah dia, punya mobil ribuan mobil itu. Bensin S1, mobil situ gak nyekel. Itu ribuan, Pak. Namanya PT Amin. Kaya raya, gak karu-karuan. Dulu jual rosokan dia. Rosokan, terus pinter ngelola. Wis teman-teman, daripada kamu ngumpul ke sana, wis tak tukuni ae. Itu akhirnya dia telaten, dia istiqomah dan bagus dikelola. Akhirnya sampai kaya raya itu. Kaya raya. Jadi harta itu bisa dimiliki oleh siapa? Orang nggak ikhlas, orang riak bisa kaya. Ya, orang tawadhu, orang sombong bisa kaya. Itu harta. Ilmu tidak bisa dimiliki kecuali orang-orang yang ikhlas. Seperti ngaji begini ini. Sama-sama ngaji. Tempat sama. Materi sama. Ustadz sama. Mulai sama. Pulang sama-sama. Hasil beda. Perubahan nanti, Pak, beda sudah. Yang satu kesentuh, berubah total. Ya Allah, dia merubah dirinya. Yang satu santai-santai. Enggak setiap orang bisa menguasai. Itu keutamaan ilmu dibandingkan harta. Yang keenam, jiwa akan semakin bersih, jiwa akan semakin mulia, jiwa semakin agung dengan mengumpulkan ilmu, dengan tamak kepada ilmu, dengan rakus kepada ilmu. Ya. Dengan tamaknya kepada ilmu, jiwa semakin bersih. Semakin bertakwa kepada Allah. Semakin tamak, semakin kumpulkan dia terus, dia tumpuk ilmunya. Itu semakin agung karakternya. Pecinta harta, tamak dengan harta, jiwanya akan menjadi kotor. Jiwanya akan menjadi kotor. Bon, ini keutamaan harta dibandingkan. Nah, itu dari poin keutamaan ilmu yang keberapa? Hah? Mulai bingung. Keutamaan ilmu yang keberapa? Yang keberapa? Bun, diulangi lagi, jangan betul salah catat. Keutamaan ilmu yang pertama apa? Loh, bukan, keutamaan awal. Wah, baru warisan Nabi. Yang kedua? Yang ketiga?
Mengangkat derajat. Yang keempat apa? Yang kelima seutama-utama. Yang keenam keutamaan yang ketujuh. Nah, ini yang kemudian menjadi konsepnya, Pak. Ini menjadi konsep kenapa ilmu menjadikan kemudahan untuk mendapatkan surga itu. Di sini letaknya. Apa itu? Dengan ilmu seseorang bisa mengenal, mengetahui pintu-pintu kebaikan. Ya, sehingga setelah kita ngaji pintu kebaikan itu sedikit apa banyak? Banyak sekali. Lah kalau banyak, lebih sulit apa lebih mudah untuk mendapatkan kebaikan? Itu konsepnya. Kenapa? Ilmu menjadikan orang dimudahkan jalan menuju surga. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui berbagai macam bentuk ibadah-ibadah dan pintu-pintu kebaikan. Sehingga nanti kalau nggak sempat ibadah yang satu, ibadah yang lainnya. Nggak sempat yang satu, satunya lagi. Nggak satu-satunya lagi. Kenapa? Ibadah bukan cuma satu macam. Pintu ibadah itu sangat banyak. Jalan menuju kebaikan itu sangat banyak. Sehingga nanti kita, contoh, nanti tidak bisa kurban. Karena memang nggak punya harta. Jangan kecil hati. Cari keutamaan yang bisa mengalahkan kurban. Jangan diam. Jangan diam. Ini amal utama, orang berlomba-lomba mencari keutamaan dengan kurban. Maka carilah pahala yang bisa mendampingi kurban. Atau bisa mengalahkan kurban. Bagaimana cara? Yang sakit, belajarlah ridho dengan sakit itu. Ya Allah, jadikan aku ridho dengan sakit ini. Dengan aku berharap sakitku, dengan berobat yang banyak ini, itu bisa mendampingi, menyaingi orang-orang yang berkorban ini. Aku tidak bisa korban hari ini karena terbatasnya harta yang aku miliki. Berharap pada Allah Ta'ala. Jangan diam. Jangan diam. Orang sedang berkorban, orang haji, orang berkorban, kita diam. Jangan. Cari amalan yang bisa menyaingi korban. Cari amalan yang bisa menyaingi haji. Ya Allah. Ada apa enggak amalan yang bisa menyainginya? Banyak, Pak. Maka kita tahu dengan itu karena apa? Ilmu yang bisa nuntun kita ini. Gak bisa satunya ini yang dikatakan sahalallahu thariqan ilal jannah. Itu yang pertama. Kenapa pencari ilmu dimudahkan jalan menuju surga? Karena dengan ilmu kita mengetahui pintu-pintu amal kebaikan. Pertama. Yang kedua, apa yang menyebabkan dengan ilmu orang dimudahkan untuk mencari surga? Dengan ilmu dia dimudahkan dalam mendapatkan surga. Karena dengan ilmu kita mengetahui cara pelaksanaan ibadah itu. Mengetahui kaifiyah. Mengetahui kaifiyah, maka orang akan dengan mudah melakukan ketaatan. Contoh, orang ngerti jenazah itu disolati. Orang ngerti jenazah itu harus tapi gak ngerti cara, bisa melaksanakan? Sakit ngelampai? Buatan sakit. Dia akan mengalami kesulitan untuk dalam amal soleh ini. Orang yang sudah tahu ilmunya dan tahu amalnya, ada kesulitan, itu dimudahkan dia dalam amal soleh. Dimudahkan dalam amal soleh, dimudahkan jalan menuju. Itu yang dimaksud sahalallahu thariqan ilal jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masih sangat banyak keutamaan ilmu yang perlu kita kaji, yang perlu kita gali. Namun dengan keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang ilmu mengantarkan seorang untuk mendapatkan kemudahan, diberikan Allah kemudahan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, sebagai kafarat dzunub, sebagai penghapus dari dosa-dosa, dan sebagai pengangkat derajat kita ini. Baik, kalau ada 1-2 pertanyaan, barangkali ada yang perlu disampaikan, dipersilakan.